Sahabat tilawah yang sangat kami hormati, sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini harus bertanya kepada hati kita yang sebenarnya, yang terdalam. Karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya, pada nama Tuhannya, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya yang diberi nama Tuhan atau Allah. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Salam tilawah semesta. Semoga sehat semuanya, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Sahabat tilawahku semuanya yang kami cintai, kami hormati. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena banyak sekali orang yang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya, kepada zat yang diberi nama Allah atau Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua harus pahkum bil dhawahir. Yang ketiga harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati yang bainahum, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita, akidah kepada Allah, kepada Tuhan kita semuanya. Karena ayat yang dibahas di video sebelum ini, Tuhan itu mengamati atau memantau kepada kita semuanya, dan kita jangan sampai lupa kepadanya. Sebenarnya banyak sekali ayat yang menyuruh kita jangan sampai lupa kepada Tuhan itu. Ya, contohnya seperti surat ke-33 ayat 41. Di sana Tuhan memberi perintah, Udzukurullaha dzikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya ingat. Ini jika dikaji dan ditafakuri secara mendalam, pasti tidak akan terpanggil secara spontan. Terus kita mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Allah. Karena istilahnya ya, kalau dari dalil yang lain itu ingat kepada Tuhan itu harus fikulli lamahatin wa nafasin bi'adadzi kulli ma'lumillah. Ingat kepada Tuhan itu harus sebanyak bilangan napas dan kedipan mata. Jadi kita harus selalu ingat, harus banyak mengingatnya, karena kita banyak melupakannya. Kalau di surat yang ke-7 ayat 205, di sana ada istilah wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wala takun minal ghafilin. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Jadi fadhkur di sini, mengingat di sini adalah pekerjaan hati.
Sedangkan hati itu kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan, beda lagi. Pekerjaan lisan, pekerjaan hati itu punya pekerjaan masing-masing. Tapi pekerjaan hati di sini itu adalah atau bisa berfungsi jika ada pemberian dari panca indera seperti telinga, mata. Ya contohnya seperti kita tahu misalnya lantai itu berwarna putih. Nah, warna putih itu karena tahu pemberian dari mata yang melihat, terus ditransfer ke dalam hati atau diberikan kepada hati sehingga hati mengetahui bahwa lantai itu berwarna putih. Nah, seperti itu contohnya. Kalau tidak ada pemberian dari panca indera itu tidak akan ada di dalam hati. Hati itu tidak akan mengetahui. Cobalah kita rasakan saja. Maka dari itu jangan sungkan di komentar jika ada yang mau berkomentar atau ada pendapatnya barangkali di sini saya tidak masuk akal, jangan sungkan ditunggu. Jadi bisa ingat itu sebenarnya adalah pada yang kamu belum ketahui apakah bisa. Nah di sini jadi coba kita rasakan, bisakah kita ingat kepada yang kamu belum ketahui? Kalau secara logika atau akal biasanya tidak mungkin kita bisa mengetahui terhadap sesuatu yang kita itu belum tahu. Bagaimana jika mata ini belum melihatnya, telinga ini belum mendengarnya, atau ya panca indera lainnya gitu ya. Biasanya hati juga tidak akan tahu jika belum ada transferan dari panca indera tersebut. Tapi awas menafsirkannya di sini ya. Dan ingat tadi kepada Allah, pendengaran dan penglihatan di sini bukan pendengaran penglihatan yang istilahnya dohir atau su'aul basiroh kalau dalam istilah ilmu hakikat. Karena ada su'aul basiroh yang pertama, ada ainul basiroh yang kedua, dan ada hakul basiroh yang ketiga. Nah, nanti ya di video selanjutnya kita akan lebih perdalam lagi yang istilah su'aul basiroh, ainul basiroh, dan hakul basiroh. Tapi untuk sekarang sementara kita harus paham dulu maksudnya ya, bukan berarti kita ini bisa melihat dengan su'aul basiroh dengan pandangan lahir seperti mata, bisa melihat Allah, misalnya bisa melihat Tuhan, bukan dengan mata itu. Karena penglihatan itu masih ada dua lagi ya, yang ainul basiroh dan hakul basiroh. Rasakan dulu saja sedikit-sedikit. Saya tidak akan panjang-panjang agar bisa memahami dengan seksama ya, biar enak untuk dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam tilawah semesta.